Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Ibu Bapak Guru yang ada di Semanena juga di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan proyek P5 Bangunlah Jiwa dan Raga yang akan segera kami laksanakan di SMA Negeri 1 Nalemsari pada bulan Februari nanti. P5 Bangunlah Jiwa dan Raga kali ini mengambil topik yang lebih spesifik, yaitu Cirolupat 2024 dengan tagline Generasi Sehat, Literat, Berbakat. Cirolupat 2024 sendiri diinisiasi oleh murid sendiri. Ketika kami sebar angkat kala itu, kami tanyakan beberapa topik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan kebutuhan sehari-hari yang sering mereka temui, kesulitannya itu apa. Kemudian tagline-nya sendiri memuat 3 kata kunci, yaitu sehat, literat, berbakat. Harapannya dengan kegiatan proyek ini jiwa rogo gitu kan, mereka nggak hanya sehat secara fisik, mental, tetapi juga sehat secara intelektual. Kemudian kenapa Cirolupat 2024? Cirolupat dengan hashtag 2024. Hal ini berdasarkan kegelisahan kami sebagai tim proyek, juga sebagai tim kurikulum juga. Jadi bagaimana kita itu bisa mendesain atau merancang kurikulum yang secara berkelanjutan itu bisa kita gunakan. Jadi untuk proyek kali ini kita buat yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, juga anak-anak juga, dan disesuaikan dengan ciri khas dari sekolah kita, sehingga sudah terbentuk suatu desain yang kita harapannya nggak untuk hari ini saja, tetapi tahun depan dan seterusnya siapapun yang melaksanakan proyek ini bisa digunakan kembali di sekolah ini. Untuk metode dari proyek ini kami merancangnya itu menggunakan strategi backward design, di mana kami sesuai dengan maknanya ya. Backward design itu artinya adalah mendesain mundur, di mana kami dari tim proyek mendesain proyek ini menggunakan dengan memfokuskan tujuannya terlebih dahulu. Nah, setelah tujuannya terbentuk, nah barulah kami merancang bagian-bagiannya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi setiap sesinya nanti ada tujuan yang jelas dari proyek ini apa. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan dalam satu sesi itu adalah hanya suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ciri khas dari strategi ini adalah juga kami melibatkan murid dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam menilai. Dalam menilai juga melibatkan murid. Contoh misalnya nanti ada kegiatan mempraktekkan membuat makanan dan lain-lain, maka murid dilibatkan untuk saling memberi testimoni karya temannya begitu di suatu asesmen formatifnya. Untuk modulnya sendiri kami mendesain modulnya, merancang modulnya ini menggunakan strategi Cornell ya. Kalau Cornell itu berarti dalam satu lembar modul itu sudah dipisahkan antara deskripsi, tujuan, kemudian kata kuncinya itu kita sudah plotting, sudah kita pisah-pisahkan, di mana jadi lebih ringkas dan lebih to the point. Harapannya ini bisa dapat mudah dipahami oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Nalemsari, juga nanti di seluruh Indonesia, karena insya Allah nanti akan kami share di PMM. Untuk metode pembelajarannya sendiri, ketika nanti Bapak Ibu guru fasilitator di kelas pas materi edukasi ya, itu kami merancang modulnya menggunakan interactive learning yang termodifikasi. Kami menyebutnya Parumba karena P itu persiapan dan pengarahan. Jadi kami menambahkan, kenapa modifikasi, karena kami menambahkan persiapan dan pengarahan yang lumayan agak lama, sekitar 15 menit ya, untuk presensi dan kesiapan fisik maupun literasi mereka. Kemudian A, aktivitas pembelajaran. U, umpan. R dulu ya, R itu refleksi. U, umpan balik, Parumba umpan balik, dan terakhir A nya itu aksi nyata. Jadi tapi ini
ini masih ada sisipannya, yaitu workshop sama sharing session, dimana biasanya untuk model pembelajaran ini menggunakan diskusi. Nah, diskusinya itu kita fokuskan menjadi sharing session, kemudian aktivitasnya kita sisipi, kita tambahi dengan kegiatan workshop untuk menggali keaktifan mereka lebih dalam di sini. Tapi Bapak Ibu bisa mengadaptif modul ini, disesuaikan dengan Bapak Ibu ketika nanti di kelas seperti apa, bisa Bapak Ibu adaptif dan bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi anak masing-masing.